Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita meninggikan nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 281, segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang Maha Kudus. Segala benua dan langit bunyi nama yang sangat merdu, menghibur orang berharapan, orang yang sudah itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu, kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadat kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan
yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 115 ayat 11. Mazmur 115 ayat 11, demikian firman Tuhan. Hai engkau yang hormat akan Yahweh, percayalah kepada Yahweh, dialah penolong dan perisai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa kita ingat di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan adalah penolong dan perisai. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi kehidupan yang kita alami, kita harus memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan, bahwa dialah penolong dan perisai bagi kita. Karena Tuhan kita setia dan Dia tidak pernah gagal di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemeliharaan atas kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara sekalian pasti mempunyai kesaksian, pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan melindungi kita. Mari kita memuji Dia bersama-sama dengan membaca Mazmur 112. Mazmur 112, kita akan membacakan Mazmur ini sebagai bagian dari puji-pujian kita. Kita mau memuji Tuhan yang adalah penolong dan perisai di dalam kehidupan kita. Saya akan memimpin pembacaan Mazmur 112 untuk kita, dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian juga boleh mengikuti dari tempat masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Keturunannya akan perkasa di bumi, generasi orang-orang benar akan diberkati. Kemakmuran dan kekayaan ada di dalam rumahnya, dan kebenarannya tetap selamanya. Bagi orang-orang tulus hati, dari dalam kegelapan terbitlah terang, penuh rahmat, kasih sayang, dan kebenaran. Orang yang baik menunjukkan kemurahan dan memberikan pinjaman. Perkara-perkaranya akan disertai dengan keadilan. Sesungguhnya ia tidak akan tergoyahkan untuk selamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Dia tidak akan merasa takut terhadap berita buruk. Hatinya tetap teguh dalam mempercayai Yahweh. Hatinya tetap, ia tidak akan menjadi takut sampai ia melihat musuh-musuhnya dikalahkan. Ayat 9. Ia membagikan apa yang telah diberikan padanya kepada orang yang kekurangan. Kebenarannya tetap selamanya. Tanduknya akan ditinggikan dengan kehormatan. Orang fasik akan melihat dan menjadi sakit hati. Ia akan menggertakkan giginya lalu rontok. Keinginan orang fasik akan binasa. Terpujilah nama Tuhan. Begitu indah pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang menghormati nama Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Mari kita membalas cinta kasih Tuhan ini dengan mengungkapkan cinta kasih kita kepadanya. Kita naikkan pujian kasih Yesus lebih dari semua, dan kita akan mempersiapkan diri untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kasih Yesus lebih dari semua.
Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Hati kami siap untuk mendengar dan juga untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Walau ya Tuhan, pemikiran juga hati kami, biarlah Roh Kudus bekerja dan menolong kami, sehingga firman Tuhan boleh memberikan inspirasi, memberikan akal budi, mendewasakan kami semua secara rohani. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam semua, selamat pagi. Ya, kiranya semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Kita akan meneruskan pembahasan kita dari Kisah Para Rasul ya, dan kita masih di Kisah Rasul pasal yang ke-11. 2 minggu lalu kita membahas ya bagaimana Petrus ya dia menjelaskan mengapa dia kemudian sampai masuk ya ke dalam rumah Cornelius, lalu bahkan makan di dalam rumah itu ya, kemudian juga dia melayani ya itu Cornelius dan membaptis ya, dan bagaimana Roh Kudus dicurahkan ya kepada orang-orang kafir ya, sehingga eh, jemaat mula-mula khususnya orang-orang Yahudi dari kalangan latar belakang Yahudi dari kalangan bersunat, mereka bisa memahami ya bahwa keselamatan juga sudah Tuhan berikan kepada orang-orang yang non Yahudi. Ya, ini kita uh, melihat di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, dan ketika aku mulai berbicara ya kata Petrus, ya turunlah Roh Kudus ke atas mereka seperti dahulu ke atas kita. Aku teringat akan firman Tuhan yang mengatakan Yohanes memang membaptis dengan air. Ya, ingat air itu adalah lambang uh, pertobatan ya atau tanda pertobatan ya, tetapi lambang atau tanda keselamatan itu adalah dibaptis dengan Roh Kudus ya, ketika orang menerima Kristus maka dia dilahirkan kembali ya dari Roh Kudus ya. Tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh karena itu jika Elohim memberikan karunia yang sama kepada mereka sebagaimana juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka siapakah aku, kata Petrus, sehingga aku sanggup mencegah Elohim? Setelah mendengar hal-hal ini, mereka menjadi tenang dan memuliakan Elohim sambil berkata, jadi Elohim juga mengaruniakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi pertobatan yang memimpin kepada kehidupan. Ya, jadi Tuhan juga, inilah kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula mereka menyadari bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk orang ya Yahudi secara daging, ya, tetapi juga diberikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Asal mereka mau bertobat, menerima Tuhan Yesus, maka mereka juga akan diberikan ya hidup yang kekal oleh Tuhan. Ya, ini the history ya, itu bagaimana Gentiles ya, orang-orang non-Yahudi ya, dari orang-orang kafir ya bukan bangsa pilihan ya, mereka boleh diselamatkan. Nah, pagi ini kita akan membahas Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30 yang berjudul Gereja di Antioquia. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana kata Kristen itu pertama kali muncul itu di Antioquia. Ya. Dan orang-orang menyebut ya pengikut Yesus itu sebagai Kristen. Ya, walaupun sebetulnya pada waktu itu ya itu mungkin berupa sebuah ejekan. Ya, Kristen, ya pengikut Kristus, ya karena nama Yesus itu adalah nama yang banyak ya dibenci, ya tidak disukai oleh orang-orang yang bukan murid-murid Yesus. Nah, itu pertama kali ya di Antioquia. Kita lihat ayat 19, ya di sini dikatakan, kemudian orang-orang yang tercerai-berai oleh penganiayaan yang timbul setelah Stefanus mati,
Mereka menyebar sampai ke Fenisia dan Siprus dan Antioquia. Jadi itu Stefanus kita tahu dianiaya di Yerusalem, kemudian jemaat mula-mula itu mereka tersebar. Ya, dan itulah cara Tuhan supaya mereka jangan hanya diam di Yerusalem, tetapi mereka harus pergi memberitakan Injil ya ke Galilea, ke Samaria, ke Galilea, bahkan sampai ke ujung bumi ya. Dan ini kalau kita melihat di sini, Venesia, Siprus, Antioquia itu semua adalah ya wilayah-wilayah non Israel, ya di luar Israel. Mereka tidak memberitakan firman kepada siapapun kecuali hanya kepada orang-orang Yahudi. Ya, ini masih mindsetnya seperti itu. Ya, mereka memberitakan firman, mereka memberitakan ya keselamatan dalam Yesus hanya kepada orang-orang Yahudi. Ya. Namun, ah, ini kemudian ada kilas balik di sini. Ya, namun beberapa orang dari antara mereka adalah orang-orang Siprus dan Kirene, ya berarti mereka ini non-Yahudi ya. Siprus dan Kirene yang masuk ke Antioquia. Mereka berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi beberapa dari jemaat itu, ya, dan mereka itu adalah orang-orang Siprus dan Kirene yang masuk ke Antioquia. Kelihatannya mereka dulu background-nya juga adalah orang-orang Yahudi ya, atau beragama Yahudi. Ya, tetapi mereka masuk ke Siprus dan Kirene, mereka masuk ke Antioquia, kemudian mereka berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Berita tentang mereka terdengar sampai kepada jemaat di Yerusalem, dan jemaat itu mengutus Barnabas untuk pergi ke Antioquia. Ya, jadi dari selatan, dari Yerusalem, Barnabas diutus ke utara. Ya, Antioquia itu sekarang ada di wilayah Turki. Ya, ketika melihat anugerah Elohim, Barnabas bersukacita dan menasihati agar mereka tetap melekat kepada Tuhan. Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka semakin banyak orang dibawa kepada Tuhan. Ya, jadi kalau orang-orang percaya itu orang yang baik, ya penuh Roh Kudus, ya maka akan banyak orang yang datang kepada Tuhan. Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Ketika menemukannya, Barnabas membawanya ke Antioquia. Selama setahun penuh, mereka berkumpul bersama jemaat dan mengajar banyak orang. Di Antioquia lah untuk pertama kalinya para murid itu disebut Kristen. Ya, jadi kata Kristen itu pertama kali muncul di Antioquia dan itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ya, ingat itu ya. Lalu ayat 27. Pada waktu itu turunlah para nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Berdirilah dari antara mereka seorang yang bernama Agabus oleh pimpinan roh. Ia menyatakan, ya, jadi ada nubuatan, bahwa kelaparan hebat akan segera terjadi atas seluruh penduduk bumi seperti yang pernah terjadi pada masa Kaisar Claudius. Maka para murid sepakat untuk mengirimkan bantuan bagi saudara-saudara yang tinggal di Yudea sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, Yerusalem itu ada di provinsi Yudea. Hal itu mereka lakukan dengan mengirimkannya kepada para penatua melalui Barnabas dan Saulus. Ya, ini pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan tema firman Tuhan pagi ini ya, adalah gereja yang diberkati Tuhan. Ya, gereja yang diberkati oleh Tuhan. Seperti apa gereja yang diberkati oleh Tuhan itu? Nah, kalau kita melihat ya di mana-mana ya itu ada seminar-seminar yang diadakan ya bagaimana cara membesarkan gereja atau membuat gereja itu bertumbuh. Kemudian juga ya ada seminar cara mempersingkat khotbah ya sehingga khotbah-khotbah itu tidak mengancam bagi mereka yang tidak bergereja ya sambil menggunakan drama dan multimedia untuk menyampaikan pesan. Ya, itu terakhir saya ke Jakarta dengan Ibu Pendeta, kami ke gereja GKI Kayu Putih, oh, itu ada dramanya ya dalam rangka menyambut Jumat Agung ya pada waktu itu dan Paskah. Jadi
Itu salah satu trik yang digunakan oleh gereja-gereja, ada drama, ada multimedia, ya, sehingga orang melihatnya sebagai tontonan yang menarik. Ya, gereja di dekor sedemikian rupa, ya, dengan musik yang apa namanya, yang heboh lah begitu. Ya, itu peralatan-peralatan sound system dan peralatan musiknya itu nilainya miliaran. Ya, dulu saya bertemu, ya, ada dulu teman pendeta itu yang mengatakan satu gereja di Surabaya itu, ya, dia punya sound systemnya itu nilainya 1 juta dolar. Ya, mereka beli dengan 1 juta dolar, ya. Kalau sekarang itu sekitar hampir 17 miliar, 16,5 miliar untuk menarik orang banyak. Ya. Dan metodenya dalam tanda kutip kita lihat berhasil. Ya, di Indonesia beberapa gereja karismatik terbesar menggunakan metode ini dan mengajarkannya kepada ribuan pendeta yang melihat hasil yang dramatis. Ya, gerejanya semakin besar, jemaatnya semakin banyak, duitnya semakin banyak. Tapi pertanyaannya, apakah gereja ini berdampak bagi masyarakat? Apakah gereja ini berdampak bagi sekelilingnya, orang-orang yang tidak percaya, yang bukan orang Kristen? Apakah mereka merasakan kehadiran gereja itu untuk kehidupan mereka? Ya. Belum lama ini, Bank Dunia kalau nggak salah ya, Bank Dunia itu merilis Indonesia, yang miskin di Indonesia berapa? 172 juta orang. Bayangkan, dari 280 juta penduduk Indonesia, menurut data Bank Dunia, 172 juta hidup miskin. 172 juta hidup miskin. Sekarang kita melihat PHK di mana-mana. Ya, saya baru menonton kemarin itu presenter Kompas Sport dalam penayangan terakhir sambil menangis. Dia bilang ini yang terakhir, penayangan kita yang terakhir. Sambil menangis dan begitu banyak karyawan Kompas yang kena PHK. Di mana-mana sekarang ya, gelombang PHK luar biasa. Jadi apa yang saya lihat ya 10 tahun, 11 tahun terakhir ini, ya itu benar. Jadi kalau kita lihat ini pedagang asongan yang luar biasa banyaknya ini, itulah indikator PHK itu, orang yang menganggur itu luar biasa banyak. Ya. Waktu dibuka lowongan untuk menjadi tenaga kebersihan, yang bersih-bersihkan got, kali, ya, bersihkan sampah di Jakarta, yang daftar itu ribuan. Banyak sarjana di sini. Nah, bagaimana gereja melihat itu? Apa yang sudah dilakukan oleh gereja? Ya, saya melayani di berbagai desa di Gunung Kidul. Ya, saya melihat ada banyak kesulitan-kesulitan yang mereka alami untuk pemenuhan kebutuhannya. Ya, penjualan singkongnya menurun, penjualan lempeuknya menurun, penjualan jagungnya menurun. Ya, banyak dari mereka mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anak. Saya ambil ada satu yang saya sponsori di SMK. Dan saya berpikir bagaimana cara menolong mereka. Ini bukan jemaat Gikindo. Ya. Ada yang dari GSJA, ada yang dari GBI, ada macam-macam. Gerejanya mengharap ada perpuluhan masuk, tapi ini jemaatnya hidupnya susah. Jadi persembahannya tidak banyak. Dan apa yang harus dilakukan oleh gereja? Apakah dengan, ya, tempat ibadah yang hebat, yang bagus seperti itu, kemudian orang-orang berduit senang di tempat seperti itu kan adem, AC, musiknya bagus, nyanyinya
menarik. Habis ibadah ada makan siang bersama, ada snack. Saya banyak hadir di gereja-gereja seperti itu. Tapi pertanyaannya, apa dampak gereja ini bagi masyarakat? Apa dampaknya itu bagi saya dulu waktu melayani di satu organisasi ya, saya di Palu, di Mamuju dan sebagainya. Saya tidak melihat itu ya bantuan-bantuan yang signifikan atau yang terlihat dari gereja-gereja seperti itu. Kalau dari GKI saya lihat ya, ini GKI gereja yang memang diakonianya kuat juga. Ya, atau gereja Dr. Seventong, ya, Reform. Wah, itu terasa itu. Ya, tapi saya tidak melihat ya gereja-gereja karismatik mereka benar-benar ya memberikan bantuan yang signifikan. Ya mungkin hanya untuk eh, apa sinodinya saja, tapi tidak kepada jemaat yang lain atau bahkan orang-orang ya di luar Kristen. Itu beda dengan gereja Katolik ya, waktu luar biasa itu mereka membantu baik Kristen non Kristen juga itu mereka bantu. Ya kita angkat topi itu ya dengan gereja-gereja Katolik. Nah, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 11, kita melihat contoh sebuah pertumbuhan gereja yang mengesankan. Ya, dari sekelompok kecil pengungsi yang dianiaya. Ya, dari Yerusalem mereka dianiaya. Nah, dan gereja di Antioquia melihat banyak orang datang kepada Kristus, bahkan 3 kali Lukas menggarisbawahi jumlah yang besar itu. Ya, ayat 21. Di situ dikatakan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan menyertai sejumlah besar orang menjadi percaya. Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka semakin banyak orang dibawa kepada Tuhan. Ketika menemukannya, Barnabas membawanya ke Antioquia. Selama setahun penuh mereka berkumpul bersama jemaat dan mengajar banyak orang. Ya, mereka mengajar banyak orang. Di Antioquia lah untuk pertama kalinya para murid itu disebut Kristen. Ya, jadi mereka mengalami pertumbuhan. Di Antioquia mereka mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kenapa di Antioquia? Itu kenapa tidak di Yerusalem? Itu kenapa tidak di kota suci? Ya, Yerusalem itu kan kota sucinya orang Yahudi. Juga kota suci orang Kristen ya. Tuhan Yesus ya banyak kali melayani dan dia mati, dia disalib di Yerusalem, dia bangkit di Yerusalem. Tapi kenapa di Antioquia? Ya, kota yang amoral, kota yang menjadi pusat penyembahan berhala, itu menarik. Ya, kenapa justru di Antioquia? Alasan gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa bukan karena pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip pertumbuhan gereja terkini, ya, mereka tidak mempelajari demografi Antioquia dan membuat strategi untuk memasarkan gereja kepada orang banyak. Ya. Alasan pertumbuhan itu sederhana, tangan Tuhan menyertai mereka. Ya, ini adalah gereja yang diberkati Tuhan, itulah yang seharusnya menjadi tujuan kita agar tangan Tuhan menyertai kita. Jadi dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ya, kita memang harus belajar sungguh-sungguh. Ya, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, harus menghasilkan hasil-hasil yang terbaik. Ya. Tetapi di dalam hidup saya menemukan bahwa berkat itu bukan karena, tidak semata-mata hanya karena kita bekerja keras. Tidak. Berkat itu datang kalau kita sungguh-sungguh hidup berserah kepada Tuhan dan kita melakukan kehendaknya. Kalau kita melakukan kehendaknya, Tuhan akan menyertai hidup kita. Ya, masih ingat itu ya di eh, kalau nggak salah itu di Mazmur ya itu 127 ya. Ya di situ katakan kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan membangun kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Boleh dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi bekerja sampai jauh malam untuk mendapatkan sepotong roti, ya sementara Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya waktu dia masih tidur. Itu pernah nggak kita memikirkan? Ya, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, berkat kepada kita waktu kita masih tidur. Banyak orang tiap hari banting tulang untuk mendapatkan sepotong roti. Untuk bisa ada meja, itu makanan di atas mejanya. Hari demi hari. Tapi yang Tuhan buat dalam hidup kita apa? Ya Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa saving uang. Ya kan? Kita masukkan di Indolife. Dan tiap hari kita tidur aja itu dia berbunga terus. Berbunga terus. Berbunga terus. Ya, makanya dalam dunia ini kita melihat orang kaya semakin kaya, orang miskin ya hidupnya begitu-begitu aja. Orang kaya semakin kaya. Dan orang kaya semakin tidak puas dengan kekayaannya. Dia ingin mengeruk sebanyak-banyaknya. Dia ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Makanya banyak orang berlomba-lomba jadi penguasa. Dia ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Saya baru itu mendapatkan link, itu petani, itu peternak kambing di daerah mana itu. Ya, mereka sedang bergumul sekali peternak kambing. Ini sekarang di mana-mana. Kenapa? Harga kambing jatuh karena pemerintah membuka impor kambing, daging kambing domba sebesar-besarnya. Dan itu dinyatakan presiden kita. Buka aja impor sebesar-besarnya. Apa itu yang makan itu? Importir. Itu siapa yang untung? Importir. Itulah kalau kita lihat, ya, jika negara dikelola untuk kepentingan penguasa dan kroni-kroninya. Rakyat itu sebetulnya nggak diperhatikan. Nah, demikian juga kalau kita melihat gereja. Apa gunanya gereja itu uangnya banyak? Kalau dia tidak berbuat untuk sesamanya, apa gunanya? Nah, kita belajar dari jemaat Antioquia bagaimana mereka menjadi gereja yang diberkati karena tangan Tuhan menyertai mereka, dan tangan Tuhan menyertai mereka juga oleh karena ya mereka adalah jemaat yang murah hati. Ya, mereka adalah jemaat yang memberi. Untuk menjadi gereja yang diberkati Tuhan, kita harus belajar dari gereja Antioquia. Yang pertama, kita melihat bahwa ya, bagaimana mereka bisa menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan, karena setiap anggotanya adalah pelayan-pelayan. Setiap anggotanya terlibat dalam pelayanan. Kemudian orang-orang yang tercerai-berai oleh penganiayaan yang timbul setelah Stefanus mati, mereka menyebar sampai ke Fenisia dan Siprus dan Antioquia. Mereka tidak memberitakan firman kepada siapapun kecuali hanya kepada orang-orang Yahudi. Namun beberapa orang dari antara mereka adalah orang-orang Siprus dan Kirene yang masuk ke Antioquia. Mereka berbicara kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang tercerai-berai. Mereka adalah jemaat-jemaat. Mereka adalah orang-orang Kristen. Mereka ini bukan para rasul loh. Mereka jemaat biasa. Ya, tetapi mereka memberitakan firman. Mereka menceritakan kasih Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita, perkataan kita, ya, sudah menjadi seperti surat yang terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga mereka bisa menemukan Kristus di dalam hidup kita. Setiap anggotanya mereka melayani. Ya, dan ingat bahwa kata hamba Tuhan, doulos, ya itu bukan hanya ditujukan kepada para imam atau para rasul atau murid-murid Yesus yang 12 itu enggak, tetapi kepada semua orang percaya. Ya, istilah hamba Tuhan atau doulos atau ibad ya kalau di dalam ebed ya di dalam bahasa Ibrani itu adalah untuk semua orang. Ya, semua kita adalah pelayan-pelayan. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan.
Dan Tuhan panggil kita menjadi saksi ya bagi dunia ini. Ya. Karena itu pergilah saksikan Kristus dimanapun Anda. Yang pertama. Ya. Karena setiap anggotanya adalah pelayan. Yang kedua, Tuhan memberkati gereja di mana Injil diberitakan sebagai kuasa Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi gereja yang diberkati itu adalah gereja di mana Injil diberitakan, ya, dan meyakini Injil itu adalah kekuatan atau kuasa dari Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, yang terjadi kita lihat ada banyak gereja-gereja yang tidak lagi berbicara tentang dosa. Karena dianggap itu menyinggung nanti orang-orang yang ya dia masih ke gereja tapi terus juga hidup dalam dosa, nggak mau pergi ke gereja. Ya. Jadi ada orang-orang dia tidak pergi ke gereja atau dia pilih-pilih gereja, yaitu gereja yang tidak berbicara tentang dosa, yang tidak menegur dosa. Ya, itu coba perhatikan, Anda kalau sempat ke gereja yang lain, ya, apakah di situ dosa itu ditegur? Ya, biasanya itu dihindari ya. Contohnya itu gerejanya Joel siapa itu? Joel Austin, ya itu di Amerika. Ya dia tidak mau berbicara tentang dosa, karena itu akan membuat itu orang-orang jemaat-jemaat itu, ya itu tidak suka datang ke gereja. Lalu kemudian hidup sama Leven, oke, nggak masalah. Lalu kemudian eh, orang yang apa, pasangan-pasangan gay, ya itu tidak dibimbing, tidak ditegur supaya meninggalkan dosanya. Itu yang terjadi, saudara. Dan itu mengerikan ya kalau gereja-gereja seperti itu. Nah, untuk memahami teks kita, Anda perlu tahu sesuatu tentang Antioquia. Kota ini terletak 300 mil di utara Yerusalem, merupakan kota terbesar ketiga di Kekaisaran Romawi ya. Jadi setelah Roma, Alexandria itu di Mesir dan Antioquia itu sekarang di Turki ya. Jadi ini kota yang besar pada waktu itu dengan lebih dari 500.000 penduduk. Ya, jadi itu pada masa itu udah dianggap kota yang besar ya, seperti Jogja ini. Ya, karena penduduk dunia kan belum banyak ya. Nah, jadi itu dianggap kota yang besar, merupakan pusat perdagangan dan persimpangan perjalanan dan perdagangan antara Eropa dan Timur ya. Kalau Anda melihat di peta itu memang lokasinya sangat strategis sekali. Nah, hal ini menjadikan kota ini, Antioquia ini, sebagai tempat berkumpulnya berbagai ras, ya, termasuk orang Romawi, penduduk lokal Suria, orang Yahudi, dan lainnya. Ya, jadi ini tempat berkumpul berbagai macam ras, ya, kira-kira itu seperti Singapura misalnya. Ya, berbagai ras itu kumpul di situ. Ras Melayu, India, ya Chinese, ya juga orang-orang dari Eropa juga banyak ya kalau kita pergi ke Singapura. Ya. Nah, kota ini terkenal karena amoralitas seksual. Ya, amoralitas seksual. 5 mil di luar kota terdapat hutan hutan Dabne, tempat para penyembah dewa ini dewi ya Artemis dan Apollo menjalankan agama mereka yang penuh kenikmatan dengan pelacur kuil. Ya, jadi ada pelacuran bakti itu ya, kuil-kuil itu sama kayak orang misalnya pergi ke Gunung Kawi, ya itu banyak pelacur, itu pelacur-pelacur di situ. Ya, dan salah satu ritualnya tidur dengan pelacur itu. Ya. Jadi tempat para penyembah Artemis dan Apollo menjalankan agama mereka yang penuh kenikmatan dengan pelacur kuil. Ya. Penulis satir Romawi Juvenal mengkritik pencemaran moral Roma. Jadi Roma itu juga tercemar moralnya dengan mengatakan bahwa limbah Orontes, sungai yang mengalir melalui Antioquia, telah terlalu lama dibuang ke Tiber ya atau mengalir melalui Roma. Ya, maksudnya adalah ia bermaksud Antioquia begitu korup, ya begitu amoralitasnya luar biasa sehingga berdampak pada Roma yang jaraknya lebih dari 1.300 mil. Ya, jadi ini kota maksiat ini sebetulnya Antioquia ini. Tapi menarik ya, justru
ya, itu penyebutan orang Kristen atau kata Kristen itu mulai di tempat seperti ini. Saya kira ini bukan sesuatu yang kebetulan, ya, tetapi ini ada di dalam agenda Tuhan, ya, karena Tuhan Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk orang benar, ya, dia datang untuk orang berdosa, untuk melayani mereka dan untuk memberikan nyawanya bagi mereka, ya, ganti dosa-dosa mereka, ya. Nah, jadi gereja di mana Injil diberitakan sebagai kuasa Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Penting dicatat ketika Tuhan memilih sebuah kota yang akan menjadi pusat kegiatan misi, ia memilih kota kosmopolitan yang rusak moralnya seperti Antioquia. Ya, jadi kota-kota yang rusak moralnya itulah yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan memberkati gereja di mana kasih karunia-Nya, ya, bukan legalisme. Ya, itu meresapi tubuh. Jadi gereja yang hidup dengan kasih karunia. Ya, gereja yang memberitakan anugerah Tuhan, pengampunan dosa. Ya, bukan hanya hukum, legalisme. Ya, itu menyedihkan kalau kita melihat ada banyak gereja-gereja tradisional itu sangat-sangat legalistik sekali. Gereja-gereja tradisional sangat legalistik. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan masyarakat di sekitarnya. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, firman Tuhan mengatakan, yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan memberikan persembahan, bukan menjalankan ritual-ritual. Ya, yang kukehendaki adalah belas kasihan. Tuhan mau gereja Tuhan itu harus, ya, memiliki belas kasihan kepada dunia ini. Ya, dan kita juga harus punya hati seperti itu. Lihat begitu banyak orang menderita di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, tangan saya ini terlalu pendek untuk menolong. Ya, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk menolong atau memberi lebih daripada yang bisa kita lakukan. Ya, tetapi tindakan yang kecil sekalipun. Ya, ingat ya, firman Tuhan mengatakan, kalau terlebih berkat memberi daripada menerima. Semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau diberi. Itu prinsip itu masih berlaku sampai sekarang. Ya. Ada banyak orang yang, ini saya bertemu beberapa orang yang begitu kaya, tapi dia lupa untuk memberi. Dia lupa memperhatikan sesama. Akhirnya kekayaannya, uangnya yang banyak itu mendatangkan penyakit untuk dirinya. Ya, mari kita belajar seperti, ya, jemaat-jemaat di Antioquia ini. Ya, perhatikan apa yang dilihat Barnabas dan bagaimana ia menanggapinya. Ya, ia melihat kasih karunia Tuhan, lalu ia bersukacita. Ayat 23. Jika para rasul mengutus seorang anggota kelompok sunat yang legalistik, ya, ingat ya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi juga ada yang sangat legalistik, yang mengatakan, ya, menjadi pengikut Yesus pun harus disunat. Nah, kalau para rasul itu mengutus, ya, bukan Barnabas, tetapi seorang anggota kelompok sunat yang legalistik, ia mungkin akan melihat sesuatu yang lain dan akan memberikan tanggapan yang sangat berbeda. Ia akan melihat orang Yahudi dan orang bukan Yahudi makan bersama dan tidak menaati hukum-hukum upacara, ya, atau ritual-ritual Yahudi. Dan alih-alih bersukacita, ia akan merasa ngeri atau dia akan merasa jijik. Ya. Ingat sekali lagi, Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan, yang kukehendaki adalah kasih karunia, bukan memberikan persembahan. Ya, dan Tuhan kita adalah sosok yang seperti itu. Ya, dia berbelas kasihan. Makanya Tuhan Yesus di dalam Lukas 15 dikatakan, ya, Tuhan Yesus biasa bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dia kumpulnya dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Kenapa? Karena dia ingin menolong.
Ya, dia ingin menyelamatkan mereka. Berita tentang mereka terdengar sampai kepada jemaat di Yerusalem. Jemaat itu mengutus Barnabas untuk pergi ke Antioquia. Ketika melihat anugerah Elohim, ya, bagaimana orang-orang, ya, tidak hanya orang-orang Yahudi tetapi juga dari bangsa-bangsa lain, ya, menerima Tuhan, Barnabas bersuka cita dan menasihati agar mereka tetap melekat kepada Tuhan, ya. Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka semakin banyak orang dibawa kepada Tuhan, ya, semakin banyak orang dibawa. Yang keempat, ya, gereja yang diberkati Tuhan itu, ya, bisa mengalami berkat Tuhan kalau motivasinya adalah kasih karunia untuk tetap setia kepada Tuhan. Jadi motivasinya setia kepada kasih karunia, bukan setia kepada kepada tradisi-tradisi, menjalankan tradisi-tradisi. Ada tiga, ya. Ketika melihat anugerah Elohim, Barnabas bersuka cita dan menasihati agar mereka tetap. Nah, jadi itu, ya, harus memiliki belas kasihan khususnya kepada orang-orang yang benar. Kemudian yang kelima, gereja yang diberkati Tuhan, gereja Antioquia ini menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Kenapa? Ya, karena pemimpinnya saleh dan mengabdikan diri untuk mengajarkan firman Tuhan. Ayat 26, ketika menemukannya, Barnabas membawanya ke Antioquia selama setahun penuh, ya. Jadi ini menemukan di sini adalah menemukan itu Paulus, ya. Jadi Paulus itu, Barnabas bertemu dengan Paulus lalu mengajaknya ke Antioquia karena dia tahu Paulus ini dia seorang pengajar yang luar biasa. Dikatakan selama setahun penuh, ya, mereka berkumpul bersama jemaat dan mengajar banyak orang setahun penuh. Ya, mereka di sini itu adalah Barnabas dan Paulus, ya, berkumpul bersama jemaat dan mengajar banyak orang. Itu penting sekali, ya, itu pengajaran firman Tuhan. Itu penting sekali. Ya, bukan hanya hura-hura, nyanyi-nyanyi yang bagus. Sekarang kalau kita lihat, ya, kadang-kadang sedih juga, ya, melihat lagu-lagu sekarang itu dangkal. Ya, syair-syairnya itu dangkal. Ya, itu menggambarkan teologi yang dangkal. Anda kalau mau memiliki iman yang kuat, ya, menghadapi kehidupan yang berat ini, maka, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, harus tertanam, ya, di dalam firman Tuhan. Harus berakar di dalam firman Tuhan. Ya, kalau tidak berakar dalam firman Tuhan, ya, Anda tidak bisa menjadi orang Kristen yang dewasa. Tidak bisa. Nah, jadi kalau seminar itu, ya, orang mengadakan seminar, ada gereja atau hamba Tuhan mengadakan seminar bagaimana cara mempersingkat khotbah supaya khotbahnya cepat-cepat saja. 10 menit, 15 menit. Bagaimana khotbah 10-15 menit itu bisa menghadapi tiap hari jemaat itu mereka dengar begitu banyak informasi dari luar. Dari TikTok, dari YouTube, dari Facebook. Berita-berita yang kita dengar. Bagaimana kita bisa mengcounternya kalau kita cuma menghabiskan 10-15 menit merenungkan firman Tuhan. Mau menyampaikan apa itu? Itu hanya pendahuluan saja. Introduksi. Tidak berakar. Ya, nah, jadi kita semua harus berakar di dalam firman Tuhan. Dan ini contohnya kita lihat. Ya, memang ini, ya, itu waktu itu belum ada internet, ya, belum ada handphone. Sehingga orang bisa lebih fokus. Ya, kalau sekarang ini, ya, mungkin agak susah. Orang dengar khotbah saja dia masih pegang handphone. Dia masih ada yang lain-lain gitu. Dia tidak bisa fokus benar-benar. Ya, sehingga pengetahuannya itu dangkal. Nah, kita jangan sampai pengetahuan kita itu dangkal. Ya, saya selalu ingatkan Korah dan Sean itu. Harus belajar benar-benar, harus menguasai betul-betul ilmumu. Ya. Jangan asal-asalan, ya kan?
Saya hampir 4-5 tahun ini ngurusin kambing, ya saya bisa mengerti ya itu tentang perkambingan, tentang menyiapkan pakan dan sebagainya. Walaupun tidak seahli itu rekan saya Pak Greg yang memang ya ilmunya ilmu di situ gitu loh. Dia dia sarjananya sarjana di situ. Ya, tapi saya banyak menimba ilmu dari dia, dari YouTube, dari mana-mana. Tidak bisa itu orang 1-2 bulan kemudian jadi ekspor. Tidak bisa. Ya, nah kita lihat ya, kita belajar ini ya dikatakan selama setahun penuh mereka berkumpul bersama jemaat dan mengajar banyak orang. Jadi jemaat harus tertanam ya di dalam firman Tuhan. Lalu dikatakan di Antioquia lah untuk pertama kalinya para murid itu disebut Kristen. Ya, nah, jadi kita lihat Antioquia meskipun itu kota yang amoral ya dengan dosa-dosa seksual, kemudian dosa penyembahan berhala, dia menjadi pusat penyembahan berhala. Ya, nah tetapi karena pengajaran firman itu diperkuat terus di sana, jemaat-jemaat menjadi kuat, ya, dan Tuhan di dalam hikmatnya dia bersedia menjadikan murid-murid Kristus itu atau nama Kristen pertama kali justru muncul dari kota Antioquia. Ya, di Antioquia lah untuk pertama kali para murid itu disebut. Ya, Anda bisa lihat ini di peta, ya posisi Antioquia ada di tengah ya, memang dia sangat apa? Eh, itu strategis ya. Anda bisa lihat itu ada Siprus, tadi ada disebut orang Siprus, ada Tarsus. Ini semua adalah wilayah ya, Efesus ya. Terus itu semua adalah wilayah dari Turki. Jadi Antioquia sekarang itu masuk Turki, ya Aleppo itu adalah wilayah Suria ya, jadi berbatasan itu. Sementara Tripoli ya itu adalah wilayah Lebanon, ya, Beirut dan seterusnya. Ya. Yang terakhir ya, yang keenam, ya, gereja yang diberkati itu seperti apa? Ya. Bagaimana Tuhan memberkati gereja itu? Ya Tuhan memberkati gereja yang jemaatnya mengabdikan diri ya untuk memberi secara spontan dan murah hati. Ya, memberi secara spontan dan murah hati. Ayat 28. Berdirilah dari antara mereka seorang yang bernama Agabus. Oleh pimpinan roh, ia menyatakan bahwa kelaparan hebat akan segera terjadi atas seluruh penduduk bumi. Seperti yang pernah terjadi pada masa Kaisar Claudius. Maka para murid sepakat untuk mengirimkan bantuan bagi saudara-saudara yang tinggal di Yudea sesuai dengan kemampuan mereka. Hal itu mereka lakukan dengan mengirimkannya kepada para penatua melalui Barnabas dan Saulus. Ya, ketika mereka mendengar akan segera terjadi kelaparan yang hebat, ya, ayat 29 dikatakan, maka para murid sepakat untuk mengirimkan bantuan bagi saudara-saudara yang tinggal di Yudea sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, jadi gereja perlu belajar mendengar, belajar melihat. Ya, jangan hidup hanya di dalam gedung. Jangan hidup hanya di dalam gedung gerejanya saja. Harus melihat ke sekeliling. Begitu banyak orang yang menderita. Begitu banyak orang yang perlu ditolong. Ya, diakonia itu jangan hanya untuk warga gereja. Kalau ada kelebihan, berikanlah. Ya, itu coba bikin apa? Ya, project-project, small project, good project. Saya bulan depan sampai Juli awal itu akan kedatangan beberapa teman, ada dari Malaysia, ada 2 pendeta senior dari Switzerland, saya akan bawa ya itu ke beberapa lokasi di Jawa Tengah, di Jogja, di Gunung Kidul untuk melihat yang proyek-proyek yang kira-kira mereka bisa bantu. Juga kemudian terakhir saya akan bawa mereka ke Palu, ya ke Sulawesi Tengah untuk melihat di situ ada ya suku-suku terasing. Ya, jadi di Sulawesi itu, apalagi di Sulawesi Tengah itu masih banyak tuh suku-suku terasing yang belum dijangkau dengan Injil dan ada yang sudah dijangkau. Ya, mereka punya banyak banyak kebutuhan.
Ya, mereka sangat miskin, hidupnya susah, mereka butuh alat pertanian, ya, mereka butuh itu panel surya karena nggak ada listrik, harus jalan kaki ke dalam. Saya sendiri belum pernah mengunjungi untuk suku ini, ya, tapi berdoa Tuhan bisa ya menggerakkan jemaat-jemaat di Switzerland dan di mana-mana bisa membantu. Ya, lalu pertanyaannya bagaimana dengan gereja-gereja di Indonesia? Bagaimana gereja di Indonesia? Kan begitu banyak gereja yang kaya raya, tau? Ya, itu kemana mereka? Di Palu juga itu ada banyak gereja yang besar-besar. Kemana kok itu? Ini, ini saya membawa dua hamba Tuhan ini karena saya mengenal ada beberapa orang di sana yang bilang, tolong bantu kami. Kirimkan foto-foto, kirimkan kesaksian. Kemudian komunitas orang-orang di sana yang hidupnya begitu susah. Itu pertanyaan kemana gereja? Gereja-gereja yang uang-uang dia keuniannya banyak, yang persembahannya, yang gedungnya bagus-bagus, itu pada kemana? Jangan kita belajar dari jemaat Antioquia ini. Ya, mereka mengabdikan diri untuk memberi secara spontan dan murah. Dan itulah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Dan ingat ya, gereja itu bukan gedung. Ya, gereja itu bukan organisasi gereja. Gereja itu bukan sinode. Kata eklesia itu sebetulnya ditujukan kepada orang. Gereja itu adalah Anda dan saya. Kalau kita berpikir gereja itu hanya sebatas pada organisasi gereja, kita keliru. Ya, Tuhan Yesus mengatakan tubuh, yaitu firman Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Elohim. Yang Elohim tinggal di situ. Jadi kita ini adalah gereja. Gereja itu adalah individu-individu yang sudah percaya kepada Yesus, sudah dilahirkan kembali, ya, dan sudah menerima keselamatan dari Tuhan dan juga menerima misi dari Tuhan. Ya, itulah gereja. Sebagai kesimpulan, jadi Antioquia ditetapkan di hadapan kita sebagai contoh. Itu adalah gereja yang didirikan oleh orang-orang percaya yang sederhana. Ya, mereka orang-orang sederhana. Yang tahu bahwa Tuhan telah memanggil setiap orang Kristen untuk melayani. Ya, kiranya kita menjadi jemaat Antioquia, ya, belajar mendengar, melihat ya kebutuhan di sekitar kita dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, what needs I need to address? Kebutuhan apa yang harus saya penuhi yang ada di sekitar saya? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Pendeta untuk bisa memimpin kita dalam proses. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan, kami boleh merenungkannya. Terima kasih karena firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami dan mengajar kami untuk supaya hidup kami senantiasa boleh selaras dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini menyerahkan gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya boleh menjadi gereja yang hidup, yang melaksanakan dan mengadakan kerajaan surga di tengah-tengah bumi ini. Memberkati sekeliling dan bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi juga menjadi semakin serupa dengan Kristus
yang penuh cinta kasih dan belas kasihan, yang peduli kepada sekitar, dan memikirkan bagaimana kami dapat memberkati. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami dengan berkelimpahan, mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kiranya Bapa, dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, boleh membersihkan hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tidak dipenuhi dengan tawar hati, kepahitan, tidak dipenuhi dengan takut, cemas, khawatir akan masa depan, akan situasi, tetapi dipenuhi dengan pengharapan dan kasih, karena Tuhan memelihara hidup kami, dan Tuhan mau supaya kami memancarkan kasih Tuhan kepada sesama yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, kiranya kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak memikirkan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, dan mengejar kesenangan duniawi, tetapi mengejar kesenangan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga boleh berbelas kasihan ya Bapa kepada bangsa dan negara kami dalam situasi saat ini. Tolonglah para pemimpin kami supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pemulihan-pemulihan di dalam bangsa dan negara kami bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah gereja-Mu boleh terus menjadi terang, boleh terus menjadi garam di tempat kami ditempatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkatilah jemaat-Mu pada pagi hari ini yang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Berkatilah kami dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan. Yang dalam pendidikan, Tuhan berkati, urapi dengan hikmat. Di dalam pekerjaan kami masing-masing, biarlah Tuhan juga boleh tolong, boleh mengalami peningkatan, boleh mengalami bagaimana Tuhan memelihara, dan Tuhan jadikan berhasil di dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Dari yang muda sampai dengan kami, orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, Tuhan berkati dengan kesehatan, sukacita senantiasa. Terima kasih Bapa. Segala seru doa, mungkin pergumulan, doa-doa kami di hadapan Tuhan, untuk keluarga kami maupun doa-doa pribadi kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan jawaban dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan menang, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kita mengucapkan pengakuan iman kita supaya kita boleh mempertanggungjawabkan kehidupan keimanan kita. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita menerima berkat dari Tuhan. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta.
Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.